Saya akan membakar ini dengan api sekarang juga. Kembalikan reputasi baik putriku. Ayah. Tidak, ayah. Tidak bisa. Bukankah itu hanya sebuah boneka beruang? Tunggu sampai ayah membakarnya. Nanti ayah akan mengorder lagi untukmu. 10 atau 8. Itu bukan masalahnya. Ayah, jangan. Jangan nyalakan api. Ternyata ada orang di dalam boneka ini. Jadi Pak Zhao setiap malam tidur sambil memeluk boneka beruang. Bukankah itu sangat tidak pantas? Sekarang, sudah saatnya kamu memberi saya penjelasan yang baik. Pria yang memanjat batu untuk mendapatkan kekuasaan. Bagaimana? Masih ingin naik ke tempat tidur? Tersembunyi di dalam boneka beruang? Ingin menjebak putriku? Ya, seseorang. Pukuli dia untuk saya. Bukan dia, nona itu. Dia suka boneka beruang. Saya hanya ingin memberinya kejutan. Semuanya karena dia. Dia ingin bercerai darinya. Jadi dia menjebak saya. Saya mencemarkan nama baik kalian untuk bercerai. Saya yang membantumu melepas celana. Saya yang mengantar kalian ke tempat tidur. Gu Yuncheng. Sudah dibilang. Itu untuk memberi Nian kejutan. Jadi sekretaris Lin. Dia berpura-pura menjadi boneka beruang. Sampai kapan kamu akan bertindak tidak masuk akal? Kapan? Zhao Wanyi. Dulu aku mau percaya padamu. Itu karena aku mencintaimu. Tapi sekarang aku tidak mencintaimu lagi. Perilakumu yang tidak tahu malu dan rendah. Perilaku dan sikap. Di mataku. Hanyalah berita besok. Di halaman depan. Siaran langsung. Ambil gambar dengan jelas. Ya, bahkan orang yang paling pengecut sekalipun. Itu tidak akan membiarkan pria lain. Secara langsung memalukan dirinya sendiri. Zhao Wanyi, berhentilah berpura-pura. Selingkuh ya selingkuh saja. Dan malah membalikkan keadaan. Rasanya. Sungguh tidak tahu malu. Keluarga kami, Pak Li. Apa yang paling aku benci adalah wanita yang tidak setia. Pak Zhao, perusahaan Anda. Kami tidak berani bekerja sama lagi. Kami juga. Jika tiba-tiba ada masalah besar, saham jatuh, kita semua akan terkena dampaknya. Zhao Wanyi, lihat masalah yang kamu buat. Pak, kata-kata Gu Yuncheng tidak bisa dipercaya. Aku membiarkannya tinggal di rumahku. Sudah membuka hati padanya. Tidak menyangka dia ternyata tidak tahu terima kasih. Menuduh saya selingkuh. Apa yang kamu katakan itu benar. Itu benar. Saya bersumpah jika saya selingkuh. Semoga langit menghukum saya. Keluarga Zhao kami tidak memperlakukanmu dengan buruk. Kamu berani merencanakan sesuatu terhadap putri saya. Saya, keluarga Zhao bisa sampai di sini. Semua karena saya, Gu Yuncheng. Itu kalian. Minta maaf padaku. Ayah, kamu pengemis yang menjijikan. Apakah kamu sudah melawan langit? Hari ini banyak tamu penting yang datang. Apakah kamu pikir saya tidak berani mengganggumu? Tunggu sampai keluarga Zhao dan keluarga Gu mencapai kerjasama, meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Kamu bahkan tidak akan sempat melarikan diri. Kata-kata yang sama diberikan untukmu. Ingat, hari ini adalah akibat dari tindakan kalian sendiri. Menghancurkan seluruh keluarga Zhao. Gu Yuncheng bernama Gu. Dia tidak mungkin adalah Presiden Gu, kan? Jadi keluarga Zhao bergantung pada Gu untuk hidup. Dan benar-benar menyinggung Presiden Gu. Bukankah ini akan menjadi pertunjukan yang bagus? Apa itu Presiden Gu? Saya rasa itu hanya hayalan orang biasa. Koordinat Gu Corporation. Saya sebelumnya melewati kantor presiden untuk menyerahkan dokumen. Ini adalah Pak Gu. Astaga, istri ini dan mertuanya. Diperkirakan mereka sudah menyesal sampai menyesal berat. Gu Yuncheng. Sebuah pernikahan. Sekarang kamu hanya perlu mengakui kesalahanmu kepada kami. Saya bisa memaafkanmu, memberimu satu kesempatan lagi. Sekali tidak setia, seumur hidup tidak akan dipercaya. Antara kamu dan aku, sudah tidak ada lagi perasaan. Memakaikan topi hijau pada diri sendiri. Masih ingin menuduh putri saya. Ayo, orang-orang, kupas kulitnya. Biarkan si imut ini menunjukkan selongsong pelurunya. Mari kita lihat. Saya ingin tahu siapa yang berani. Inilah cara keluarga Zhao menyambut tamu. Asisten Sun. Salah paham. Ini semua adalah salah paham. Ini adalah kesalahan menantu saya yang tidak mengerti. Kami hanya bercanda dengannya. Bercanda. Saya lihat keluarga Zhao benar-benar
Sudah berani seperti harimau dan beruang. Asisten Sun, tenangkan dirimu. Ini semua salah menantu saya. Ini tidak ada hubungannya dengan putri saya. Tidak boleh karena hal ini mempengaruhi hubungan baik antara kedua keluarga kita. Asisten Sun bagaimana bisa peduli tentang ini? Semua tahu bahwa Pak Gu sangat menyukai keluarga Zhao. Proyek-proyek selama bertahun-tahun ini. Selama Pak Zhao menginginkannya, tidak ada yang tidak bisa diberikan oleh Pak Gu. Tidak seperti beberapa orang. Hanya seekor serigala yang tidak tahu terima kasih. Benar, dia bisa dibandingkan dengan Pak Gu. Setelah menyingkirkan beban ini, aku akan membiarkan putriku secara pribadi berterima kasih kepada Pak Gu, menghargai dia atas kebaikannya kepada putri saya selama bertahun-tahun ini. Jadi, saat bertemu Pak Zhao berikutnya, apakah seharusnya kita memanggilnya Ibu Gu? Ibu Gu. Ibu Gu tidak mungkin dia. Asisten Sun, kamu bercanda. Pak Gu sangat membantu Pak Zhao, kecuali jika itu seorang wanita. Yang tertarik adalah suami Pak Zhao. Betul, betul. Jangan bercanda. Di hari istimewa ini, Pak Gu sekali lagi memberikan kepada Pak Zhao. Hadiah apa yang kamu berikan? Asisten Sun, buka itu. Biarkan semua orang melihat. Pak Gu memang telah menyiapkan hadiah besar. Masih bilang Pak Gu tidak menganggap saya penting ya. Hadiah besar ini. Itu berarti mulai hari ini, grup Gu akan dibatalkan terhadap keluarga Zhao. Semua perhatian khusus. Apa? Akhirnya saatnya membalas. Tebakan saya tidak salah. Daging babi yang melambung, saya menebak pembagian Gu yang salah. Gu Yuncheng adalah Pak Gu. Saudara-saudara, berikan hadiah. Ini tidak mungkin. Pak Gu sangat menyukai saya. Dia tidak mungkin membatalkan kerja sama dengan keluarga Zhao. Hei, Pak Zhao. Grup Gu tiba-tiba menarik investasi. Mitra kerjasama pada akhirnya menghentikan kerjasama. Apa? Ini pasti ada yang menghalangi. Saya mengerti. Pasti itu Gu Yuncheng. Iri dengan hubunganmu yang baik dengan Pak Gu. Jadi dengan segala cara, menggoda ibu kandung Pak Gu, agar dia mendukung grup Gu. Ibu kandung Pak Gu, itu setidaknya, sudah pasti berusia 7 atau 80 tahun. Ini bisa dimakan? Suami Pak Zhao ini, ternyata tidak bisa menilai orang dari penampilannya. Bahkan mengira itu adalah membalas dan menangkap basah. Sudah berusaha setengah hari. Yang bernama Gu ini, bahkan dirinya sendiri tidak jelas. Gu Yuncheng, kamu benar-benar tidak tahu malu. Bahkan orang tua yang sudah lanjut usia, nenek pun tidak dilewatkan. Tidak heran putri kami, Wanyi, bersedia tidur sambil memeluk boneka beruang. Tidak mau tidur bersamamu. Ayah, wanita kaya selalu punya cara yang hebat. Ini karena aku tidak cukup baik. Tidak bisa mempertahankan hati Yuncheng. Kamu di keluarga Zhao kami. Sudah bertahun-tahun makan dan minum gratis. Putriku, bahkan mengandung 10 bulan untuk melahirkan putri untukmu. Kamu menggoda wanita kaya sudah cukup. Bahkan berkolaborasi dengan wanita kaya. Menekan grup Zhao kami. Di mana hati nuranimu? Iya, Pak Zhao hanya bermain-main dengan mainan. Kamu tidak senang. Maka kamu juga tidak seharusnya berkolaborasi dengan wanita kaya. Memaksa orang ke jalan buntu. Nyonya Wang begitu memahami Zhao Wanyi. Takutnya dia sering membantu suaminya mengurus boneka beruang. Atau boneka beruang ini. Saya sangat menantikan kehadiran yang mulia hakim. Kamu, jangan kira, ada wanita kaya Gu yang mendukungmu. Kamu jadi kaki tangan mereka. Pak Gu demi Pak Zhao. Cepat atau lambat dia akan menanganimu. Saat itu, keluarga Zhao tetap akan bangkit. Benar, selama Pak Gu melihat putriku, wanita tua seperti apa, tidak ada yang perlu ditakuti. Saya juga akan menuntut Anda. Apa yang kamu lakukan hari ini, aku akan membuatmu membayar harganya. Namun, jika kamu membuat Gu memberikan keuntungan kepada keluarga Zhao, 30%, lalu pergi dengan tangan kosong, pergi dari sini, aku masih bisa memberimu satu kesempatan lagi. Baiklah, mari kita biarkan hakim memutuskan siapa yang sebenarnya selingkuh. Suami, kamu sebaiknya minta maaf pada ayah. Jangan memohon padanya. Putri, keadilan akan berpihak pada kita. Saya percaya pada Yang Mulia akan memberikan kita keadilan. Zhao Wanyi, saya sangat menantikan kehadiran hakim memberikan kita keadilan. Nyonya. Yuncheng, dulu kamu yang bilang ingin anak. Aku mengabaikan kesehatan dan karirku. Untukmu, aku melahirkan Nian Nian. Sekarang Nian Nian belum genap 1 tahun.
Apa kamu ingin dia kehilangan kasih sayang ayahnya? Nian, cepat, panggil dia ayah. Biar papa berubah pikiran. Sudah tidak ada gunanya. Anak kecil menangis seperti ini. Masih berpura-pura dan ribut soal perceraian. Pergi. Orang sampah seperti ini. Tidak mau lihat lagi. Jangan pergi. Bagaimana jika anak ini bukan orang ini juga, yang sebenarnya adalah anak kandung? Binatang. Untuk membaca, saya bisa tidak mengajukan gugatan cerai. Tapi hari ini, kamu harus berlutut di depan putri saya. Sujud dan minta maaf. Kak Gu, kamu minta maaf dengan sujud kepada Kak Wanyi. Dengan begitu, saya juga tidak akan menyelidikinya lebih lanjut. Kamu salah paham tentang saya dan Kak Wanyi. Baik, Gu Yuncheng. Lebih baik kamu sujud dan minta maaf. Kamu tidak punya status, tidak punya kedudukan. Wanita kaya itu, dalam sekejap dia akan meninggalkanmu. Jika kamu ribut di pengadilan, hanya akan menjauhkan saya dan putri saya semakin jauh. Zhao Wanyi, saya sebenarnya tidak berniat melibatkan anak ini. Tapi kamu tetap ingin menghancurkan diri sendiri. Baik, hari ini kasus ini, saya sudah memutuskan. Kakak Wanyi, kamu sudah memberi dia muka seperti ini. Kenapa dia masih keras kepala seperti ini? Putri, dia hanyalah seorang makhluk yang tidak tahu terima kasih. Bahkan tidak menginginkan putri kandungnya sendiri. Meskipun dia masih memikirkanmu, aku akan membiarkannya. Tidak ada hubungan sedikit pun denganmu. Tidak bisa diminta. Baik. Gu Yuncheng, jangan berlagak sombong. Saya akan menyewa pengacara terbaik. Saya akan membiarkan Anda hadir di pengadilan. Terungkap aslinya. Baik, kalau begitu, sampai di pengadilan. Kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Kita akan memasak, sayang. Hari ini kita masak apa? Lihat apa yang kita buat. Sudah kembali. Orang sudah bekerja keras. Gu Yuncheng, saya tidak percaya kamu benar-benar bisa terhadap saya. Dan Nian bersikap keras. Yang mulia, penggugat menyatakan pihak kami terlibat dengan eksekutif Gu adalah omong kosong sepenuhnya. Klien kami tidak menerima fitnah atau pencemaran nama baik. Yang mulia, Gu Yuncheng, memang tidak ada wanita kaya, tapi yang berselingkuh dengannya adalah Sekretaris Sun. Apa? Bukti mana? Kalian berdua setiap minggu harus bertemu secara diam-diam. Mengira aku tidak bisa menyelidiki. Selama bertahun-tahun ini, kamu setiap minggu selalu mengirim uang kepada selingkuhan. Transfer uang dalam jumlah besar. Menggunakan uang istri untuk memelihara selingkuhan. Apa kamu tidak takut disambar petir? Tidak tahu malu. Zhao Wanyi, aku minta asisten Sun mengantarkanmu barang-barang mewah yang disukai selama 3 tahun. Pada akhirnya, bahkan lebih baik diberikan kepada anjing di pinggir jalan. Setidaknya ia masih akan menggoyangkan ekornya memohon padaku. Yang mulia, Gu Yuncheng, bahkan dengan selingkuhannya, bermain peran. Dia berperan sebagai sekretaris, mengirimkan untuk putriku, mengirimkan makan siang selama 5 tahun. Ini benar-benar sangat menjijikkan putriku. Bahkan meracuni dia. Ini benar-benar ingin menghancurkan keluarga. Ini demi selingkuhan. Untuk istri, setiap hari mengirimkan makanan dan meracuni. Apakah ini masih bisa disebut manusia? Tidak heran kamu sudah bertekad, ingin bercerai dariku. Bahkan tidak memikirkan kita, putri kita yang baru berusia 1 tahun. Saya seorang wanita. Untuk menghidupi kamu, setiap hari lembur sampai larut malam. Rambut saya rontok banyak sekali. Sekarang kamu menganggap saya tidak cukup muda dan cantik. Jadi kamu selingkuh dengan dia, ya? Lain kali jangan di depan jendela besar lagi. Tidak ada seorang pun di sekitar saat fajar. Bukankah kakak sangat menyukainya? Lebih menyenangkan daripada biasanya. Lembur. Bersama Sekretaris Lin, ya, binatang. Tunggu sampai kasusnya selesai. Saya akan membuatmu pergi tanpa apa-apa. Dan memberi keluarga Zhao kita kerugian emosional 50 kali ini. Binatang. Sampah manusia. Jika kamu tidak bisa membayar, pergi ke penjara. Sampah manusia. Binatang. Gu Yuncheng. Kamu tidak tahu berterima kasih. Saya tidak bisa tidak mengingatnya. Begini saja. Gugat.
Kamu mengembalikan uang yang telah dihabiskan untuk asisten Sun selama bertahun-tahun. Semua harus dikembalikan. Jika ayahku senang, dia mungkin akan memberi kamu kesempatan. Kamu sangat peduli padanya. Dia tidak peduli padamu. Tidak bisa. Ganti rugi atas kerugian mental ini 50 kali lipat. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Hening. Apakah kamu mengaku bersalah? Terdakwa. Neseng. Yang mulia. Saya tidak bersalah. Karena ini. Itulah tagihan yang sebenarnya. $28 gram Van Cleef dan Arpels. 3 juta berlian potong persegi. Semua transfer. Semuanya saya percayakan kepada asisten Sun. Hadiah untuk Zhao Wanyi. Selama bertahun-tahun ini, saya tidak pernah menghabiskan 1 sen pun dari keluarga Zhao. Sebaliknya, saya malah mengeluarkan lebih dari 1 miliar. Aku menuntut semua perhiasan antik yang berharga ini untuk dikembalikan semua. Wanyi, semua ini adalah hadiah yang dia belikan untukmu. Bagaimana mungkin dia bisa begitu kaya? Ini pasti barang palsu. Kamu melakukan pembukuan palsu. Ini tidak bisa dihancurkan dengan cara apapun. Ini adalah hati berlian pink yang asli. Bukan barang palsu, kan? Kamu diam saja. Ini pasti tidak mungkin. Baiklah jika terputus. Lagi pula, hati berlian pink senilai 300 juta. Kamu juga tidak layak untuk itu. Pergi untuk melakukan notaris. Hukum menolak untuk mengganti rugi. Sesuai dengan aturan keluarga Zhao. 50 kali. Kaca yang hanya beberapa sen. 50 kali. Keluarga Zhao mampu membayarnya. Rumah lelang Jiasi telah mengeluarkan pernyataan.